Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan nama saya Ananda Putra Pratama dengan NIM 2331407000097. Saya adalah mahasiswa program Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang autentikasi dan akses kontrol pada mata kuliah keamanan komputer. Presentasi ini atau video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah keamanan komputer. Langsung saja, autentikasi. Autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna, perangkat, atau sistem sebelum diizinkan mengakses sumber daya. Proses ini memastikan bahwa entitas yang mengakses sistem benar-benar siapa yang mereka klaim atau siapa yang benar-benar diizinkan. Atau secara ringkasnya, autentikasi adalah proses verifikasi identitas pengguna atau perangkat sebelum diberikan akses ke sistem informasi yang akan diakses. Metode yang akan saya gunakan atau saya implementasikan adalah metode password based authentication menggunakan username dan password. Yang kedua, tentang akses kontrol. Akses kontrol adalah menentukan hak dan izin siapa saja, apa saja yang diberikan kepada pengguna untuk mengakses data atau sumber daya di dalam sebuah sistem berdasarkan identitas yang telah diautentikasikan. Atau secara ringkasnya, proses akses kontrol adalah proses untuk memastikan pengguna sistem memiliki hak akses yang sesuai. Metode akses kontrol. Terdapat 4 metode. Yang pertama ada discretionary access control. Pemilik data menentukan hak akses ke sumber dayanya. Yang kedua, mandatory access control, yaitu kebijakan akses ditetapkan secara sentral dengan tingkat keamanan yang sangat ketat. Yang ketiga, role-based access control, yaitu pengguna diberikan hak akses berdasarkan peran atau role mereka dalam sebuah organisasi atau sistem. Peran pengguna ada dua, yaitu user ataupun admin, yang biasanya terdapat pada sebuah sistem. Yang terakhir ada atribut based access control, yaitu akses diatur berdasarkan atribut, misalnya lokasi, waktu, jenis, dan perangkat. Selanjutnya, prinsip keamanan. Prinsip keamanan ada dua, yaitu least privilege, yang dimana hanya memberikan hak akses seminimal mungkin sesuai dengan tugas atau sesuai dengan peran yang mereka dapat. Yang kedua yaitu separation of duties, yaitu memisahkan fungsi penting agar tidak ada satu entitas yang memiliki kendali penuh yang dapat disalahgunakan. Yang bisa dapat dimaksud yaitu hanya terdapat beberapa admin yang bisa mengakses keseluruhan sistem atau data tersebut. Sebelum kita lanjut ke mitigasi serangan, saya akan menunjukkan implementasi dari autentikasi dan akses kontrol itu sendiri. Sebentar. Berikut adalah contoh autentikasi yang saya ambil, yaitu melalui sebuah web, yang dimana nantinya akan ada sebuah regis atau login yang dapat terdapat di dua peran, yaitu eh, pengunjung dan admin tentunya. Mohon maaf sebelumnya, karena jaringan sedikit lemot, jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, berikut tampilan dari web yang sebelumnya setelah saya buat tentang Lux Labs Sheet Modern. Webs ini adalah website jual beli T-sheet yang dimana kita bisa menggunakan sebagai bahan implementasi autentikasi dan akses kontrol itu sendiri. Langsung saja kita menuju ke halaman login. Nah, untuk halaman login sendiri nantinya itu akan ada email dan password yang akan diverifikasi.
Lalu ada halaman registrasi. Registrasi, sebentar. Halaman user. Nah, untuk halaman user sendiri itu kita bisa menambahkan atau meregistrasikan lewat halaman user yang dimana nantinya akan muncul pada database yang telah kita buat. Tambahkan user, ini opsional untuk foto profil dari user itu sendiri. Lalu ada nama user, misalkan Ananda. Lalu untuk username atau email ini digunakan untuk username, yaitu misal Ananda at gmail.com. Ananda at gmail.com. Nah, untuk passwordnya sendiri kita buat 12345. Simpan, lalu simpan sebentar. Oh, nah, untuk implementasi sendiri, akses kontrol atau autentikasi sendiri, jika password tidak memenuhi sesuai dengan keamanan yang diminta, akan ada muncul tentang tulisan the password valid must be at least 6 karakter, yaitu harus minimal terdiri dari 6 karakter passwordnya. Untuk apa? Untuk menghindari kebobolan keamanan data, yaitu mari kita lanjut sebentar. Kita ulangi. Misal kita menggunakan foto profil ini, produk kita bebas, random. Lalu passwordnya kita ulangi. Misal Nanda 123. Lalu coba kita simpan lagi. Sebentar mohon ditunggu karena sistem dan komputernya juga lemot. Jadi kita tunggu terlebih dahulu. Nah, yang otomatis data atau registrasi yang kita lakukan tadi sudah berhasil dan masuk, yaitu Ananda untuk username-nya ini. Lalu kita coba untuk login, login itu sendiri. Nah, langsung kita ketik emailnya tadi atau username-nya tadi, ananda@gmail.com, serta passwordnya kita masukin. Seandainya password yang kita masukin salah, akan muncul seperti ini. Email atau password salah, yang tandanya data atau registrasi yang telah kita lakukan tadi sudah terautentikasi atau terfaktorisasi di dalam database kita sendiri. Lalu kita coba masukkan password yang benar. Ananda 123 1 2 3 4 tadi ya. Coba. Oh salah. Ananda. Login. Nah, jika sudah masuk seperti eh, halaman berikut, tandanya akun admin atau akun pusat dari pemilik database itu sendiri atau pemilik data sendiri akan muncul seperti ini, yaitu ada menu Manage Products, Manage Contact, dan Logout, atau bisa menambahkan barang baru atau bisa mengedit barang yang telah kita jual. Lalu kita coba untuk login di halaman user itu sendiri. Nah, untuk halaman user sendiri, saya buat untuk get now seperti ini. Nah, lalu bisa kita masukkan dulu full name untuk memasukkan namanya. Misal Nabila. Nabila. Email nabila@gmail.com.
Nomornya bebas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Misal, terus orderan produknya yang ada di sini, misal Shake and Tone. Shake and Tone. Shake and Tone. Alamatnya bebas, jalan, Dieng, Dieng atas. Ini nggak usah, langsung saja kita kirim. Nanti nanti pada halaman login untuk admin akan muncul data user atau data registrasi user yang telah kita masukkan. Langsung saja kita masuk ke halaman login lagi. Login. Login. Nah, kita masuk menggunakan email kita tadi yang telah kita registrasi. Masuk ke halaman login. Lalu akan ada di manage kontak untuk akun user itu sendiri. Yang dimana tadi kita memasukkan atas nama Nabila. Nabila. Dengan username atau email yaitu nabila@gmail.com, lalu nomor telepon dan sebagai berikut. Ini kita bisa rubah untuk sudah bayar dan belum bayarnya. Lalu kita coba untuk cek di database. Database yang ada. Sebentar. Database. Kita masuk ke localhost phpMyAdmin. Mohon ditunggu terlebih dahulu. Ya, cukup lama karena memang laptop yang saya pakai kurang, jadi mohon bersabar. Nah, untuk eh, kita masuk ke database loop lab sendiri, lalu menuju ke user. User tadi kita sudah menambahkan Ananda. Ananda ini adalah admin, ada Rais ini yang sebagai admin kedua, dan ada Putra sebagai admin ketiga. Untuk password yang telah terinskripsi atau terautentikasi itu akan berubah menjadi seperti ini, menjadi variabel random, yang dimana yang perlu kita ingat tadi bahwa sebetulnya password yang kita masukkan tadi untuk akun Ananda itu adalah Ananda 123. Maka di database akan terinskripsi menjadi password random yang tidak akan bisa untuk kita bobol karena sudah terinskripsi. Berikut implementasi autentikasi dan akses kontrol dari saya. Selanjutnya kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu cara memitigasi serangan terhadap autentikasi dan akses kontrol. Cara memitigasi serangan terhadap autentikasi dan akses kontrol ada 5. Yang pertama, penguatan kredensial, yang dimana kebijakan password, kita harus memperhatikan kebijakan password. Kedua, tentang pembatasan percobaan login. Kebijakan password harus menerapkan syarat kompleksitas minimal tadi seperti tadi pada web saya, yaitu minimal panjang password 6 karakter atau 6 huruf, kombinasi harus dengan huruf dan angka. Lalu pembatasan percobaan login menggunakan mekanisme logout akun setelah berupaya gagal untuk mencegah dihack atau brute force attacks, yaitu jika proses login gagal maka akan tertulis seperti pada webs yang telah saya implementasikan, yaitu username atau password salah. Lalu yang kedua ada implementasi multifaktor authentication, yang dimana menerapkan MFA untuk menambahkan lapisan keamanan ekstra, sehingga meskipun password diketahui, akses tetap memerlukan faktor kedua seperti OTP atau autentikasi biometrik. Yang dimana contohnya tadi ada di implementasi saya, yaitu di database, yaitu localhost itu sendiri, menerapkan sebuah autentikasi yang merubah password yang kita atur pada register, halaman register, menjadi variabel random seperti database yang telah saya tunjukkan tadi. Yang ketiga ada enskripsi data, enskripsi kredensial, dan token, yaitu pastikan password disimpan menggunakan hashing atau misalnya bcrypts
dan seluruh komunikasi menggunakan HTTPS untuk melindungi data dalam perjalanan. Nah, contohnya tadi seperti web yang loginnya cukup lama, yaitu kita menggunakan HTTPS, yaitu sebuah website. Lalu yang terakhir ada penyimpanan token yang dimana token ini sering sekali tidak disimpan oleh user atau penggunanya. Bisa menggunakan Kita bisa menggunakan HTTP only atau bisa mengurangi resiko extreme cross-site scripting. Selanjutnya, ada monitoring dan pendeteksian anomali, yaitu logging dan audit, yang dimana kita harus pantau terus aktivitas login dan akses secara terus-menerus untuk mendeteksi pola yang mencurigakan. Sekiranya ada login yang tidak kita ketahui atau bukan dari kitanya sendiri, itu bisa dilakukan dengan cara metode monitoring. Selanjutnya ada pelatihan dan kesadaran keamanan. Karena kenapa edukasi pengguna ini penting, yaitu untuk mengetahui seberapa besar pentingnya menjaga keamanan kredensial, yaitu yang selanjutnya simulasi serangan, yang dimana kita dapat mencoba untuk melakukan uji coba penetrasi dan audit keamanan secara berskala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan masalah tersebut. Sekian dari presentasi saya dan implementasi saya tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.